kita masuk ke kasus yang kedua, di mana data kita itu secara khusus tuh tidak bisa dipisahkan secara linier ya. Jadi tidak ada garis lurus yang bisa memisahkan data X dengan data bulat. Nah, di sini saya ada satu contoh sederhana. Jadi saya punya 7 data yang data tersebut tuh tidak bisa kita pisahkan secara linier. Nah, bagaimana cara memisahkan secara liniernya? Nah, support vector machine melakukan sebuah transformasi ya. Jadi misalkan ini tuh si data tersebut itu adalah hidup di ruangan X ya. Nah, kita akan mengubah dia gitu, membawa setiap observasi ini tuh ke ruangan Z gitu ya. Jadi dari X space ke Z space dengan menggunakan sebuah transformasi ya. Jadi transformasinya itu adalah transformasi yang seperti ini ya. Nah, ini Z1-nya, ini Z2-nya, ini Z3-nya. Jadi kita akan membuat sebuah feature baru yang berasal dari feature-feature yang lama gitu ya. Jadi Z1, Z2, Z3. Z1 itu adalah X1 kuadrat, Z2 itu adalah X2 kuadrat, Z3 itu adalah X1 dan X2. Nah, saya akan coba tulis. Nah, menjadi seperti ini ya. Jadi kita punya sekarang data kita sudah bukan lagi hidup di X space, tapi data kita sekarang ada di Z space. Jadi data yang kita pakai itu sekarang yang bagian sini nih ya. Jadi Z1, Z2, Z3 itu adalah features yang baru. Nah, apakah data yang baru ini sekarang sudah linearly separable? Kita akan coba lihat ya. Nah, di sini saya sudah coba petakan ke 7 titik yang tadi itu ke bidang 3 dimensi ya. Dan hasilnya dari gambar yang kiri itu tidak terlalu terlihat bahwa data ini linearly separable. Tapi setelah saya geser-geser, saya rotasikan aksisnya, di sini lumayan terlihat bahwa sekarang data yang baru itu sudah linearly separable ya. Jadi setidaknya ada satu garis nih ya yang bisa memisahkan, bukan garis, kalau di dimensi 3 berarti ada bidang ya, ada bidang linier yang bisa memisahkan data warna biru dengan data warna merah ya. Jadi dengan melakukan sebuah transformasi yang mengubah dari X space ke Z space, kita bisa membuat sebuah data yang linearly separable. Nah, ini adalah ide dasar dari nonlinear transformation untuk terhadap data yang non-linearly separable ya. Ketika kita melakukan transformasi yang bisa membawa titik-titik kita dari X space ke Z space, di situ juga kita tidak perlu susah-susah gitu ya. Jadi ketika kita ingin mencari nilai alfa, ya berarti kita cukup mengubah ini nih ya. Nah, ini menjadi ini doang nih ya gitu. Karena kan n-nya masih sama ya, jadi jumlah datanya masih sama, yang berbeda itu adalah jumlah feature-nya gitu ya. Jadi kalau di X space mungkin kita cuma punya 10 feature, tapi kalau di Z space mungkin kita punya lebih banyak feature, mungkin punya 20 feature. Tapi dari segi alpha yang mau dicari masih tetap sama ya gitu. Jadi karena alpha kan tergantung dari jumlah data ya. Jadi alpha 1 sampai alpha n gitu ya. Yang berbeda itu mungkin W-nya ya. Jadi karena W-nya itu kan tergantung dari jumlah feature-nya. Jumlah feature yang ada di Z space. Berarti kan jadi jika kita punya data ya, berarti kita harus bawa dulu, jika kita punya data baru, kita harus bawa dulu si X-nya itu, kita bawa ke Z space, ya. Terus baru kita cek ya, GZ-nya itu apa nih. YI, GZI misalnya YI, sign dari, atau langsung aja, sign dari W transpose Z, karena ada di Z space ya, ditambah C ya. Nah, ini nah berarti kita jika ada data baru X nih, kita bawa ke Z, terus kita cari tahu sign dari si Z yang baru ini tuh positif atau negatif. Jika positif berarti prediksi dari si Y itu adalah +1, tapi jika GZ-nya negatif berarti prediksi dari si X ini adalah -1. Nah, semoga cukup jelas ya. Jadi bagaimana kita bisa mengubah dari X space ke Z space untuk menghandle data-data yang tidak linearly separable. Nah, misalkan saya punya data-data sebagai berikut ya. Ini masih lagi-lagi ini ada di X space ya, yang sebelah kiri itu ada di X space, yang sebelah kanan ada di Z space ya. Nah, sekedar informasi bahwa support vektornya itu tinggalnya itu ada di Z space gitu ya. Jadi misalkan ini adalah garis yang dengan margin terbesar ya. Jadi ini marginnya nih. Garis dengan margin terbesar,
Dan supervektornya ada 3 nih, yang ini dengan yang ini nih. Nah, tapi begitu kita bawa ke X-Space, jadi si garis ini kalau kita bawa ke X-Space, mungkin kita dapat seperti ini nih ya. Dan di sini support vektornya itu dan marginnya itu udah nggak make sense kalau di X-Space, karena kan transformasi dari X-Space ke Z-Space itu tidak mungkin aja transformasinya itu bukan transformasi linear. Jadi bisa aja transformasinya itu transformasi yang non-linear. Oleh karena itu margin dan support vektor yang ada di space tidak dipertahankan di X-Space gitu ya. Jadi support vektornya dipertahankan tapi tidak terlihat sebagai support vektor gitu. Misalkan support vektornya bisa aja si ini gitu, dan si ini gitu. Ya, jadi keberadaan support vektornya itu tidak akan terlihat di X-Space. Ya. Salah satu masalah ketika kita mentransformasi data kita yang ada di X-Space ke Z-Space itu tuh ketika Z-space-nya itu adalah sebuah ruang yang berdimensi sangat besar gitu. Nah, jadi misalkan aja si X-space-nya itu dimensinya itu 5, atau dengan kata lain ada 5 features, mungkin aja di Z-space itu ada 25 feature, atau mungkin ada 225 feature, atau mungkin aja bisa berdimensi tahingga gitu ya. Kenapa kita membutuhkan dimensi yang cukup besar buat si Z-space? Ya karena kita pengen data-data kita itu jadi linearly separable ya. Nah, jadi misalkan kita punya data nih X1 ya, X2 dan seterusnya. Nah, setiap data tersebut akan kita bawa ya ke Z-space ya. Z2 dan seterusnya sampai Zn. Nah, setelah kita bawa itu semua ke Z-space, kita membutuhkan hasil kali dalam antara Zi dengan Zj untuk setiap I dan J. Nah, ini tuh buat apa sih? Ini tuh buat apa? Karena ingat, kita kan membutuhkan hasil kali dalam Zi dengan Zj itu karena kita akan mengoptimasi fungsi Lagrange ya. Fungsi Lagrange yaitu adalah, saya tulis ulang. Nah, ini adalah fungsi Lagrange-nya. Di dalam fungsi Lagrange tersebut tuh kita membutuhkan ini nih, hasil kali dalam antara Zi dengan Zj untuk setiap I dan J ya. Nah, selain itu, kita juga membutuhkan hasil kali dalam ketika kita ingin membentuk hipotesisnya atau membentuk decision atau classifier-nya, yaitu adalah G ya. G-nya itu adalah sign dari apa? Sign dari W transpose Z plus C ya. Dan W transpose itu apa? W transpose itu adalah W-nya sendiri itu apa? W-nya sendiri adalah sigma dari ini ya apa? Alpha I Y Z I ya, vektor ZI. Nah, ketika ini kita substitusikan ke sini, maka kita lagi-lagi kita membutuhkan ini apa? ZI transpose dikali ZJ. Ya, nah, kita membutuhkan ini nih, gitu ya. Dan ketika kita menghitung vektor C juga ya, ingat bagaimana kita mendapatkan vektor C, itu adalah ambil salah satu support vektor, lalu cari solusi persamaan ini ya. I W transpose Z, Z-nya itu salah satu support vektor, Z bintang lah, ditambah C min 1 sama dengan 0. Nah, ini adalah cara mencari skalar C gitu ya. Dan di sini lagi-lagi W-nya itu kita substitusikan ke sini, lagi-lagi kita membutuhkan ini nih, hasil kali dalam antara ZI dengan ZJ. Jadi, apapun Z space-nya, kita selalu membutuhkan hasil kali dalam antara ZI dengan ZJ gitu ya. Nah, karena problem inilah ada caranya. Jadi kita tidak perlu tahu ininya. Bagaimana jika kita bisa langsung dari sini ke sini nih, gitu ya, tanpa melewati V-nya itu apa gitu ya. Nah, ini yang dinamakan dengan kernel tricks. Nah, kernel tricks itu adalah sebuah cara untuk bisa dapat langsung hasil kali dalam antara ZI dengan ZJ tanpa tahu ZI, Z2, Zn-nya itu apa gitu ya. Nah, itulah salah satu keunikan dari metode SVM ini. Jadi saya ulang lagi, apa itu kernel tricks? Jadi kernel tricks itu adalah suatu cara tanpa kita perlu tahu apa itu Z space, kita dapat menghitung
hasil kali dalam antara ZI dengan ZJ ya. Jadi tanpa kita perlu tahu ZI-nya apa, ZJ-nya apa, tapi kita bisa menghitung hasil kali dalam antara ZI dengan ZJ. Nah, ZI itu kan tergantung dari XI, ZJ itu kan tergantung dari XJ. Nah, berarti hasil kali dalam antara ZI dengan ZJ itu adalah sebuah fungsi yang tergantung dari XI dan XJ. Nah, sekarang saya ambil sebuah contoh ya. Nah, saya XJ ya, XI dan XJ-nya itu adalah ini, 1 plus XI transpose dikali XJ ya, pangkat 2. Nah, saya klaim bahwa kernel ini ya, ini adalah namanya polinomial kernel berderajat 2 ya. Jadi ini adalah contoh dari polinomial kernel berderajat 2 ya. Nah, saya klaim bahwa kernel ini tuh merupakan hasil kali dalam dari suatu Z space. Tapi kita kan nggak tahu Z space-nya. Nah, di sini saya akan bisa coba buka. Jadi saya akan pakai contoh sederhana di mana si XI-nya itu adalah AI, BI aja gitu ya. Jadi cuma 2 dimensi ya. XJ-nya juga sama dengan AJ, BJ ya. Nah, saya akan tunjukkan bahwa benar bahwa si kernel ini tuh adalah suatu hasil kali dalam dari suatu Z space gitu ya. Jadi ini 1. Nah, XI transpose itu berarti AI, BI transpose dikalikan AJ, BJ ya. Dikuadratkan. Nah, hasilnya adalah apa nih? 1 ditambah A1 AI ya, AI dikalikan AJ ditambah BI dikalikan BJ ya. Dikuadratkannya. Saya buka ya. Jadi 1 ditambah saya kuadratkan kan berarti jadi AI kuadrat, AJ kuadrat ya, ditambah BI kuadrat, BJ kuadrat, kemudian ditambah 2AI AJ, BI, BJ. Sorry, saya salah, harusnya 2AI AJ, 2BI BJ, dan yang terakhir 2AI AJ, BI, BJ ya. Nah, ini jika saya coba buka ya, ini akan menjadi ini nih, sesuatu dikali sesuatu nih. Nah, saya butuh space ya, sepertinya space-nya lebih besar, yaitu 1, AI kuadrat BI kuadrat ya, akar 2AI akar 2 BI ini adalah akar 2 AI BI. Ini 1, AJ kuadrat BJ kuadrat akar 2 AJ akar 2 BJ, dan ini adalah akar 2 AJ BJ yang ini. Nah, jadi terlihat di sini bahwa si kernel ini, si polinomial kernel berderajat 2 ini tuh adalah suatu hasil kali dalam antara suatu Z space yang berdimensi 6 ya. Jadi dengan kata lain, transformasi dari X space ke Z space-nya itu adalah sebagai berikut ya. Saya drop ya subscript-nya, yaitu adalah 1 A kuadrat B kuadrat akar 2A, akar 2B, dan akar 2AB. Nah, ini adalah ini hidupnya di X space, tapi yang ini hidupnya di Z space gitu ya. Nah, jadi di sini terlihat bahwa tanpa perlu tahu Z space-nya, kita bisa mendefinisikan suatu kernel, yang kernel itu adalah hasil kali dalam antara suatu vektor di Z space, tanpa perlu kita tahu Z space-nya itu apa. Ya, nah, pertanyaannya, jika kita punya suatu fungsi, apakah ini adalah kernel? Jadi itu ya. Jadi kalau kita tahu ininya, kita bisa mendefinisikan hasil kali dalamnya. Nah, itulah kernelnya. Tapi sekarang kita balik. Jika kita punya sebuah fungsi, apakah itu adalah suatu hasil kali dalam? Apakah itu adalah suatu kernel? Nah, kita mesti cek ya. Jadi suatu fungsi belum tentu itu adalah kernel ya.